Oke. Hari ini saya mau overview buku Spiritual Formation. Karena ini nanti yang akan kita dalami lagi di Spiritual Formation yang kedua semester depan. Ya. Nah, semester ini kalian baca dulu bukunya, ringkas. Nanti semester depan kita akan bahas lebih dalam. Bahkan nanti pelajaran-pelajaran dogmatika selanjutnya itu juga akan mengulangi hal itu. Ya, karena buku ini basicnya, fondasinya untuk belajar lebih dalam tentang dogmatika, ya, baik dari Church Fathers, Bapak Gereja, atau dari Filokalia, ya, yang tentunya itu membahas secara dogmatis dan juga secara spiritual. Jadi dogmatikanya dapat pengetahuan tentang Allah, tentang Roh Kudus, tentang keselamatan, dan semuanya itu didapati, tapi itu untuk recovering, ya, untuk healing, untuk penyembuhan spiritual kita. Bukan sekedar hanya jadi orang pintar atau hanya dapat nilai gitu, ya. Tapi ini untuk benar-benar for our healing, our spiritual soul gitu ya, untuk kerohanian kita. Makanya ada spiritual formation, formasi rohani. Oke, saya share screen buku ini. Ini udah baca semua ya? Fondasi, formasi rohani, fondasi, spirifikasi, dan deifikasi. Ya. Nah, di buku ini kan saya bahas, ini ada kata pengantarnya lah ya. Tentang apa itu fondasi dan semuanya. Nah, fondasinya kita mulai dari Kristus, ya, Allah Tritunggal dan inkarnasi. Oke, lalu ada penebusan Kristus, ada kelahiran baru, lalu ada purifikasi. Yang kedua, setelah lahir baru kita mengerjakan kelahiran baru kita, ya, mengejar pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus. Sampai kapan? Sampai kita menjadi serupa dengan Dia. Ya, itulah yang disebut dengan deifikasi. Jadi ada fondasi, ingat, lalu ada purification, lalu ada deification. Ya, fondasi, purifikasi, deifikasi. 3 itu mesti ingat. Oke. Nah, kita lihat misalnya fondasi. Fondasi itu yang pertama adalah Kristus. Fondasi kita itu adalah Kristus. Kenapa? Kan kalian udah baca nih, kenapa dia menjadi fondasinya? Keselamatan, penebusan, apalagi? Kenapa fondasinya mesti Kristus? Perkataan Allah atau firman Allah. Coba di sini ya. Berteologi berarti usaha manusia untuk mencari tahu siapa Allah. Dan siapa Allah telah dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada manusia, sebab dia adalah Logos Allah atau anak Allah yang tunggal, yang sejak kekal bersama Allah dan berasal dari Allah. Sebab itu ketika manusia berteologi haruslah mencari tahu siapa Kristus itu, sehingga menemukan Allah di situ. Teologi Kristen harus berpusat pada pribadi Kristus, baik pada saat dia sebelum inkarnasi menjadi manusia maupun setelah inkarnasi. Sehingga Kristus memiliki 2 eksistensi, yaitu keberadaan dia bersama Allah, pra-inkarnasi, dan keberadaan dia setelah inkarnasi. Ya, nah maka kalau kita pelajari tentang Kristus, kita belajar tentang Allah Tritunggal, karena itu dia sebelum inkarnasi. Lalu kita akan pelajari dia setelah inkarnasi. Jadi ada pra-inkarnasi dan inkarnasi. Nah, tapi kenapa kok fondasinya adalah Kristus? Ya, karena hanya melalui Kristuslah kita bisa mengenal
Allah. Ya, hanya melalui Kristuslah kita bisa tahu siapa Allah itu. Bapak-bapak, sebab dia adalah anak tunggal Allah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dialah yang menyatakan siapa Allah itu. Coba baca Yohanes 1 ayat 18. Ya, Yohanes 1 ayat 18. Iya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi ada anak tunggal Allah ini yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi hanya melalui Kristus kita jadi bisa mengenal Allah. Untuk apa kita mengenal Allah? Untuk apa kita mengenal Allah? Iya, dengan kita mengenal Allah, maka kita mengenal pencipta kita. Dengan disitulah kita mengenal kasih Allah yang begitu besar kepada kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi kita bisa dapat hidup kekal itu karena kita bisa mengenal kasih Allah dengan mengenal Allah. Nah, untuk mengenal Allah itu kita harus mengenal Kristus. Maka Kristus itu menjadi fondasi atau dasarnya. Gitu. Nah, untuk mengenal Kristus kita harus mengenal yang namanya Allah Tritunggal dan mengenal Kristus yang berinkarnasi. Nah, itu di fondasi ini, di buku ini kan dibahas ya tentang Allah Tritunggal. Sudah baca? Oke, ini nanti dibaca. Tolong pelajari buku baik-baik ini tentang ini karena basicnya ini dasar ya. Allah Tritunggal itu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan bicara soal jumlah matematika. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya, ini bicara soal keberadaan diri Allah itu sendiri. Allah yang satu, Allah yang esa, yang disebut Bapa, punya firman atau logos, itulah sang anak yang tunggal. Ya, dan dia adalah Allah yang hidup, maka dia memiliki Roh Kudus atau Roh Allah. Ya. Nah, di buku atau di grup The Fathers itu kan saya banyak bahas tuh Allah Tritunggal ya. Nah, misalnya kayak buku ini ya. Nah, ini kalian bisa baca tentang Allah Tritunggal ya. Nah, lewat Kristus kita mengenal Allah sehingga kita mengenal kasih Allah. Nah, lewat kasih Allah itulah kita memperoleh hidup yang kekal. Dari mana kita memperoleh kasih Allah? Dari Kristus. Ya. Hanya melalui Kristus sih kasih Allah itu dinyatakan tadi hanya Kristuslah yang dikandung dari Bapa, yang akan disebut anak. Kayak kamu lahir dikandung dari ibu, kamu disebut anak dari ibumu kan? Nah, seperti Kristus, dia adalah logos atau firman Allah yang dikandung dari dalam Bapa yang keluar berinkarnasi menjadi manusia, berarti kan dia berasal dari Allah. Berarti hanya dia tahu keberadaan Allah itu seperti apa. Ya, jadi tidak ada yang lain ini, tokoh yang lain ini yang bisa mengenal Allah, bisa menjelaskan siapa Allah yang sejati itu kalau bukan Kristus. Hanya Kristus satu-satunya. Oke, maka fondasi kita adalah Kristus. Ya, nah tetapi karena Kristus berasal dari Allah, maka kita harus belajar ini tentang Allah. Ya, dia hidup karena Roh Kudus. Nah, berarti kita belajar nih tentang Roh Kudus. Nah, itu nanti waktu kalian di semester-semester berikutnya akan pelajari tentang Allah, tentang Roh Kudus, tentang Kristus, ya, tentang keselamatan, tentang gereja dan sebagainya. Oke. Nah, ini tentang Allah Tritunggal saya juga bahas ya. Tadi secara singkat kita nyatakan Allah itu Esa, satu, ya, yang disebut Bapa, yang memiliki atau yang mengandung firman, ya, dan Roh Kudus. Dia mengenai firman, maka Allah itu bisa berkata-kata sehingga dia bisa mencipta dan berkuasa. Allah itu hidup karena dia mempunyai roh, sama seperti kamu hidup. Tubuhmu hidup karena kamu punya roh. Kecuali rohmu keluar dari tubuhmu maka kamu mati gitu. Ya. Nah, Allah itu hidup karena dia punya roh. Allah itu memiliki firman, yang mengandung firman-Nya maka dia disebut sebagai anak Allah ya. Yesus Kristus itu disebut sebagai anak Allah.
bukan dalam wujud kemanusiaannya, tapi dalam keberadaannya sebagai firman, ya. Oke, ini nanti bisa kalian pelajari. Ini banyak sekali saya jelaskan tentang Allah, ya, tentang Kristus itu siapa, Allah Tritunggal itu siapa, gitu ya. Nah, Kristus adalah Allah. Ini banyak ayat-ayatnya. Kalian pelajari buku ini baik-baik, ya. Karena kalau saya bahas lagi panjang waktunya, ya. Nah, ini hanya Kristus. Kenapa hanya Kristus? Nah, di sini dijelaskan ya karena tadi dia satu-satunya pribadi yang berasal dari Allah, ya. Kemudian kok hanya dia yang bisa menyatakan Allah? Tadi dia berasal dari Allah tadi, Yohanes 1:18. Lalu kok hanya dia yang menjadi jalan keselamatan? Karena hanya dia manusia yang mati dan bangkit untuk mengalahkan dosa dan maut. Oke? Jadi tidak ada tokoh agama lain nih, hanya Kristus yang sudah mengalahkan dosa dan kematian yang menjadi momok, menjadi penghalang manusia itu hidup kekal. Apa penghalang kita untuk hidup kekal? Kematian, dosa, ya kan? Tapi itu harus dikalahkan nggak? Harus dikalahkan nggak? Iya. Siapa yang mengalahkan? Hanya Kristus. Tidak ada tokoh agama yang lain. Maka Kristus adalah harta kita yang paling berharga. Itulah sebabnya kalian ada di sini belajar tentang Dia. Supaya apa? Supaya kalian tuh bisa bertumbuh di dalam Dia dan mengajak banyak orang untuk ikut bersama dengan Dia. Ya, nah seperti ini sekolah ini ada supaya kalian itu ke depan jadi pemimpin, jadi hamba Tuhan yang terus memberitakan Kristus supaya banyak orang boleh diselamatkan seperti apa yang dikerjakan oleh para rasul, para saints, ya kan? Nah, saya berharap tiap hari kalian baca tentang saints itu kalian bisa menangkap spiritnya, bukan hanya tahu kehidupannya ya, tapi semangatnya, spiritnya. Oke, itu bisa kita tiru gitu, bisa kita kerjakan. Ya, jadi hanya Kristus yang mati dan bangkit, berarti hanya Dia yang mengalahkan dosa. Kematiannya itu mengalahkan dosa, kebangkitannya itu mengalahkan maut dan iblis alam maut itu. Ya, nah tapi kan ada pertanyaan, Pak. Tapi saya sudah percaya kepada Kristus, dibaptis, hidup jadi orang Kristen yang saleh, ya. Tapi misalnya kayak cerita Saint atau saya sendiri, kenapa kok masih ngalami kematian gitu, ngalami sakit, menderita, ya kan? Saya juga bisa kecewa, saya juga bisa, ya sama kayak orang-orang yang non percaya yang tidak jadi Kristen pun mati. Saya juga bisa mati. Kenapa ini? Kok sama aja nih, jadi Kristen nggak Kristen sama aja. Nah, jadi kita belajar di sini bahwa siapapun yang sudah di dalam Kristus, ini kayaknya minggu lalu saya sudah jelasin ya, siapapun yang di dalam Kristus, kita sudah di dalam Allah. Karena Kristus berasal dari Allah, ya kan? Berarti kita di dalam Kristus, kita sudah di dalam Allah. Di dalam Allah itu yang ada kematian atau kehidupan. Kehidupan, di dalam Allah itu nggak ada namanya kematian. Allah itu adalah Allah yang hidup. Kalau hidupnya kekal atau sementara? Hidupnya kekal. Nah, Allah itu kasih nggak? Kasih. Berarti kasih Allah itu kekal nggak buat kita? Berarti kita bisa hidup kekal nggak karena kasih Allah itu? Nah, kasih Allah yang wujudnya Kristus yang diberikan kepada kita itu bakal kekal nggak kita nikmati? Kekal. Tapi tadi kok kita bisa sakit, menderita, lalu mati? Nah, kita harus ngerti. Di dalam Kristus, sama itu artinya di dalam Allah. Sama artinya di dalam Roh Kudus. Sama artinya di dalam kasih Allah. Sama artinya kita di dalam hidup kekal. Sama artinya kematian, penderitaan, sakit tidak lagi bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, berarti waktu kita mengalami sakit, menderita, lalu tua, mati, itu bukan lagi kematian yang memisahkan kita dari Allah. Tapi lewat sakit, lewat penderitaan, seperti para saints itu ya, lewat kematian martir yang dialami, itu adalah seperti kayak jadi jalan. Jadi purification. Nah, ini ada bab 2 namanya apa? Purification. Ini menjadi purification, memurnikan kita. Jadi kamu sakit, kamu menderita, itu semakin memurnikan kamu. Waktu kamu masuk bersama dengan Allah itu kamu makin sempurna. Itulah sebabnya jadi orang Kristen itu pertama harus lahir baru, bertobat dan percaya dan dibaptis, lahir baru.
Seperti kamu kayak jadi bayi lahir gitu. Tapi lewat penderitaan, lewat tekanan, lewat kesusahan dalam pelayanan, lewat apapun itu membentuk kamu supaya makin dewasa. Karena tadi lahir baru bayi kan. Nah, cara diberi makannya itu bukan sekedar makan jasmani, ini kita nggak bisa ramah jasmani. Rohani, berarti diberi makannya itu bukan diberi makan kayak nasi, susu gitu. Itu jasmani. Untuk rohani supaya bertumbuh itu harus diberi makan apa? Kesusahan. Itu untuk mendewasakan. Ya. Kalau Tuhan kasih kemudahan semua, itu meninak bobokkan kita, bukan mendewasakan kamu. Ya, seperti kalian sekolah di sini itu untuk mendewasakan. Makanya saya bilang, belajar di sini bukan sekedar dapat pengetahuan, tapi mendewasakan rohmu. Oke, mendewasakan apa? Spiritual kamu, rohanimu di dalam Kristus. Gitu. Karena waktu kita lahir baru, kita kayak bayi yang mesti bertumbuh dewasa. Atau kita masih seperti benih yang harus masuk ke dalam tanah, dan benih itu harus mati, berakar, baru bisa bertumbuh. Ya kan? Gitu. Akarnya dari tanah, dapat tanah. Tanah itu kotor. Ya kan? Tapi di situ sumber kehidupan. Gitu. Nggak ada tanah yang bersih gitu, tanah itu kotor, cacing dan segala macam, ya kan? Tapi disitulah ada banyak makanan yang dibutuhkan oleh tanaman itu untuk tumbuh. Jadi sama seperti kita berada di dalam kekotoran, dalam dunia yang kotor ini, dunia yang banyak dosa ini, dunia yang menderita ini. Tetapi itu bukan untuk mengotori kita, tapi justru apa? Menumbuhkan. Sama kayak tadi benih di dalam tanah yang kotor, tapi benih itu jadi hidup atau mati? Hidup. Coba benih itu kamu taruh di tempat toples yang bersih, gimana? Kering mati. Ya kan? Ada, jangan kotor deh, kasihan nih benih. Saya masukin aja di tempat yang bersih banget. Apa yang terjadi? Nggak ada gunanya, benih itu mati, nggak bertumbuh. Coba kamu masukkan ke dalam tanah, maka benih itu akan tumbuh sendiri. Oke, sama seperti kita hidup di dalam tanah dunia yang kotor ini. Tapi kotor itu bukan buat kita mati, tapi bertumbuh. Nah, maka kalau kita mengalami kotor, kita mengalami dosa, bertobat. Nah, maka nanti di sini ada namanya pertobatan dan air mata. Ya, jadi pertobatan air mata itu kayak pertumbuhan ini. Kita berdosa, kita salah, kita bertobat. Itu kayak kita masuk ke dalam satu tadi benih yang kotor, masuk ke dalam tanah tetapi bertumbuh. Ya, tapi harus ada pertobatan, harus ada air mata. Ini udah baca belum? Ya, ini siklus gitu. Siklus itu kayak hujan, ya. Hujan itu kan air laut panas. Oke? Lalu dia menguap menjadi awan di udara, di langit. Habis awan itu udah ngumpul, udah jadi kondensasi, awan itu udah gelap, lama-lama turun jadi hujan. Ya kan? Hujan mengalir dari gunung ke laut. Nanti dari laut menguap lagi, hujan turun ke gunung. Dari gunung ke laut. Siklus. Nah, sama seperti kehidupan purification kita. Ya, seperti pohon tadi. Tanam benih, tumbuh besar, lalu dia menghasilkan buah pepaya. Buah pepaya itu ada bijinya, ya kan? Kemudian kita tanam lagi, ya kan? Pepaya yang lama, pohon yang lama itu mati, tumbuh lagi pepaya yang baru. Nah, sama kayak kita. Hidup kita itu seperti siklus purification. Ya, kita bisa dalam perjalanan itu kita berdosa. Tapi bertobat. Nanti dosa lagi, tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Nah, yang cilaka itu nggak pernah tobat. Ya kan? Nah, kalau bohong, bohong terus. Kalau suka nipu, nipu terus. Kalau suka melakukan kejahatan, kejahatan terus. Nah, itu salah. Itu nggak ada pertumbuhan. Berarti kita ada di luar Kristus. Tidak ada pertobatan, tidak ada jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, coba kita baca dalam Galatia pasal 5. Ya, kita baca ayat yang ke-22, 23. Satu orang bacakan. Galatia 5, 22.
23. Kelemahan menemukan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Mungkin ayat 19 dan 20 coba. Perbuatan daging telah nyata dari Ya. cabulan, Ya. kecemaran, Ya. hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, ya, terus, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terus? Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Tuh, kalau kita melakukan itu dan tidak bertobat, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tadi kerajaan yang kekal nggak? Karena Allah itu kekal kan? Berarti hidup kekal kan? Nah, kalau kita melakukan itu, maka kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tapi bisa nggak kita jatuh ke dalam dosa tertentu yang disebutkan tadi? Bisa. Tapi yang penting kita punya air mata dan mau bertobat. Ya, kita jatuh dalam kekotoran tanah tadi. Oke? Kita jatuh ke dalam kekotoran tanah. Tapi kekotoran tanah itu harus menumbuhkan kita. Berarti cara tumbuhnya gimana? Dengan bertobat. Kalau nggak bertobat ya makin terjerumus ke dalam. Kayak contoh orang bohong itu, bohong satu ditutupi dengan bohong lain. Sama kayak orang hutang. Hutang satu ditutup dengan hutang yang lain. Gali lubang, tutup lubang, kan gitu kan. Sekarang banyak orang yang pinjol itu ya, pinjaman online itu. Pinjam sana, pinjam di sini untuk menutupi hutang-hutang pinjol yang lain. Nah, dosa juga seperti itu. Kita nggak boleh melakukan seperti itu. Makanya di sini ada purification, ada latihan-latihan yang kita mesti jalani. Yaitu di sini ada pertobatan dan air mata. Jadi orang Kristen ya, kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, ya itu bukan untuk menghancurkan kita. Tuhan pakai itu untuk menumbuhkan kita. Ya kan? Bahkan sampai kita bisa menderita. Kalau kita baca Alkitab itu kan menderita. Itu ngeri ya kalau kalian baca itu. Tapi itu justru apa? Menumbuhkan. Ya, bahkan kematian loh. Orang Kristen juga mati. Nah, bahkan kematian itu juga terpisah nggak kita dari kasih Allah? Nggak. Kematian itu justru menjadi kayak semacam pintu gerbang, akses atau jalan menuju ke kehidupan yang kekal. Jadi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, di dalam Kristus itu baik itu sakit, menderita, dianiaya, dan semuanya, bahkan dosa yang kita kerjakan, bahkan kematian, itu semuanya adalah untuk purification, untuk menumbuhkan, bukan membinasakan. Ngerti? Misalnya nanti kalian pelayanan nih, aduh beratnya pelayanan, itu bukan untuk apa? Bukan untuk memisahkan atau mengecilkan kamu atau membinasakan kamu, enggak. Tapi itu untuk menumbuhkan kamu menjadi serupa dengan Kristus. Itu ingat. Ya, jadi di sini kalau misalnya susah sedikit, ya ngeluh boleh, tapi harus bertobat. Ya, jangan kayak si Yugo itu, kesusahan kabur, gitu. Nah itu nggak boleh. Ya, tapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi di sini, either itu makanan lah, nggak cocok lah, apalagi misalnya harus kerja, harus buat PR, harus banyak baca, banyak tugas, tidak boleh nyerah. Itu adalah kamu kayak seperti benih masuk ke dalam kekotoran. Tapi kekotoran itu menumbuhkan kamu. Ya, jadi Tuhan apa ya? Ingin kita di sini apa namanya? Kamu tuh jadi benih itu mesti bertumbuh. Jangan benih itu ditaruh di tempat yang bersih, nggak diapa-apain. Ada kehidupan, ada pertumbuhan. Nah, that's it. Nggak gampang. Ya. Nah, makanya kita di sini apa namanya? Bersinergi di sini. Nggak gampang. Maka kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh apa? Sinergi dengan Roh Kudus, dengan Allah. Ini udah baca belum? Sinergi dengan Kristus dan Roh Kudus, anugerah dan iman, ranting-ranting Kristus, surat Kristus. 1 Korintus 15 ayat 10 itu kan bahas
we life. Ini kehidupan bersama, bukan saya sendiri. Karena kita sudah di dalam Kristus, berarti hidup kita itu bukan hanya aku saja, tetapi aku dan Kristus. Jadi rumusnya Christ plus I. Kristus dan aku. Aku harus semakin kecil, Kristus harus semakin besar. Itulah sinergi. Sehingga kalau kita lihat itu, kita tuh bisa merasakan apa? Iya ya, hidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang memimpin aku. Ya, saya pernah share di grup gitu ya. Baca nggak tentang Efesus 3 ayat 17? Coba kita baca Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17. Nah, ini artinya gini. Saya buka dulu ya. Kita ada di dalam Kristus, berarti kita ada di dalam kasih. Nah, apa artinya kita ada di dalam kasih Kristus? Saya ingin kalian baca ini ya. Bentar, biar buka dulu ya. Ini tadi laptopnya mati, jadi mati semua nih dibuka. Pernah saya di grup itu ada yang sudah baca nggak Efesus 3 ayat 17? Sebentar ya, kita buka dulu. Efesus 3 ayat 17 ya. Coba bacakan sekali lagi deh. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, kamu berakar di dalam kasih. Nah, itu yang penting. Kita makin berakar, berarti kan akarnya itu makin dalam ya. Benar nggak? Kayak benih, ya. Berakarnya di dalam tanah atau di luar tanah? Dalam tanah. Karena di dalam tanah yang kotor itu ada apa? Ada kehidupan. Ya, akar itu pasti di dalam tanah. Ada zat-zat makanannya. Benar nggak? Nah, makanya kita harus berakar di dalam tanah. Tanahnya itu, makanannya itu dari mana? Dari kasih Kristus. Jadi kasih itu yang kita butuhkan. Kasih Allah itu yang kita butuhkan. Itu makanan roh kita. Nah, coba kita baca ini ya. Dalam Efesus 3 ayat 17. Jadi kelihatan? Ini ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kristus diam di dalam hatimu. Ini Alkitab yang ngomong. Baru dari situ kamu bisa berakar serta fondasinya di dalam kasih. Sehingga kayak ibarat pohon itu dia mesti berakar dulu. Baru nanti jadi pohon yang kuat. Ya kan? Gitu. Kalau akarnya nggak kuat, tumbang. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa berakar dan berdasar di dalam kasih, iman, dan Kristus diam di dalam hati. Gitu. Makanya Kristus itu jadi fondasi. Fondasi itu kayak akarnya. Ya. Gitu. Fondasi itu kayak apa? Akarnya. Gitu. Kayak batang pohon itu akarnya mana? Yang menjadi fondasinya mana? Batang, daun, atau akar? Akarnya. Berarti kita harus berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus itu artinya apa di sini? Berakar di dalam kasih. Berarti fondasinya apa? Kasih. Nah, caranya gimana? Kamu harus punya iman, di mana Kristus diam di dalam hatimu. Berarti berakar di dalam Kristus itu sama artinya apa? Kristus tinggal atau diam di dalam hatimu. Itu artinya kamu berakar di dalam Kristus. Itu artinya kamu punya fondasi. Seperti pohon punya fondasi. Fondasinya akar. Akarnya di dalam tanah. Ya kan? Supaya akar itu kuat dalam tanah, maka dia bisa bertumbuh ke atas. Ya kan? Maka kalau kita nggak punya fondasi di dalam Kristus, kita bisa bertumbuh nggak? Nggak bisa. Makanannya apa? Makanannya di sini kasih. Makanan pohon apa?
ya zat-zat humus itu ya kan, benar nggak? Mineral segala macam ya kan yang dibutuhkan oleh tanaman itu, benar nggak? Dalam tanah itu ya, apalagi tanah itu misalnya dipupuk, ada cacingnya dan sebagainya, itu tambah subur, kan gitu. Nah, apa makanan di dalam Kristus itu? Kasih. Efesus 3:17 itu. Ya kan? Jadi untuk apa sih kita itu bertumbuh, berakar di dalam Kristus? Kristus diam di dalam hatimu supaya kita memperoleh apa? Makanan. Apa makanannya? Kasih Allah, kasih Kristus. Itulah yang kita sebut sebagai anugerah atau belas kasih Allah atau kasih karunia Allah atau rahmat atau yang kita sebut juga energi Allah. Karena waktu kamu makan, kamu dapat energi. Sama kayak kamu makan nasi, kamu dapat energi atau kalori. Maka kasih itu kayak energi atau kalori. Nah, dengan kamu makan kasih, makan energi, makan kalori, maka kamu punya tenaga nggak untuk bekerja? Punya. Sama kayak kamu makan, kamu jadi sehat, kamu tambah kuat, kamu bisa bekerja, belajar, ya kan? Melayani, dan segala macam aktivitas. Jadi, sama seperti spiritual juga begitu. Makanan kita apa? Kasih. Dapatnya dari mana? Dari akar tadi. Akar di dalam Kristus. Sama seperti pohon. Dapat makanannya dari mana? Dari dalam tanah, lewat akar. Gitu. Benar nggak? Nah, tapi sebuah pohon itu akan makin cantik, makin bagus kalau dirawat. Ya kan? Nah, sama hidup kita itu akan makin cantik, makin bagus kalau kita rawat. Kalau kita rawat, misalnya kayak tanaman itu kan kadang rawat tuh. Ya, dirawat. Apa itu merawat? Purification. Merawat itu dengan cara apa? Merawatnya itu pakai apa? Merawatnya itu pakai pengobatan, air mata, askesis, nepsis, doa puja Yesus, Jesus prayer. Kalian praktekkan nggak? Itu merawat supaya akarmu tetap di dalam kasih. Ya, silakan. Ya kan? Supaya akarmu tetap di dalam kasih, di dalam Kristus itu. Harus dirawat. Apalagi misalnya pohonnya masih kecil gitu. Betul nggak? Harus dirawat, dipupuk, disiram. Ya kan? Disiram air dan segala. Nah, waktu kamu menyiram tanaman itu, memupuk, pernah pupuk pohon nggak? Ya kan? Waktu kamu gunting-gunting dahan-dahan yang udah nggak teratur, itu sebetulnya merawat. Ya kan? Diberi pupuk, disiram air, oke? Digunting dahan-dahan yang sudah nggak bagus, yang kering, dibuang. Gitu. Itu merawat artinya, supaya tambah bagus tanaman, tambah cantik, tambah elok. Nah, seperti hidup kita itu seperti itu. Seperti tanaman itu yang kita mesti rawat. Caranya kita merawat di mana? Ini, latihan. Ya, latihan jiwani, kamu merawat dengan pertobatan dan air mata, kamu merawat dengan askesis, kamu merawat dengan nepsis, kamu merawat dengan sinergi, kamu baca kitab suci, belajar church fathers, itu merawat. Oke? Kamu apa lagi? Kamu ikut perjamuan kudus. Ya, lalu latihan badannya, kamu benar-benar menyalipkan daging dan berbuat kasih. Oke? Apa? Berbuat kasih. Lalu dengan ketaatan, banyak ya, dengan kebajikan, melawan dosa, tekun dalam perlombaan. Oke? Nah, benar-benar itu semua merawat, kayak kita merawat tanaman. Kamu memupuk, kamu siram, ya kan? Itu merawat. Harus dirawat. Kalau enggak, ya enggak akan bertumbuh. Tapi pertumbuhannya itu bukan dari rawat itu. Rawat itu membantu. Pertumbuhannya asalnya dari mana tadi? Kasih. Ya kan, seperti pohon itu, dia tambah subur, tambah bagus itu karena tanahnya memang bagus, tanahnya subur. Coba kamu tanam biji itu di padang pasir. Padang pasir. Gimana? Mati, ya kan? Kecuali kaktus lah ya. Coba, misalnya kayak pohon pepaya lah. Kamu tanam di padang pasir. Masuk dalam tanah sih. Cuma bukan habitatnya. Bukan tempat hidup dia di situ. Ya kan? Nah, sama seperti kalau kamu tertancap bukan di habitat,
bukan di tanah yang subur itu, apa yang terjadi? Mati. Jadi kita mau tumbuh subur harus tertancap di dalam apa? Kristus. Di luar Kristus mati. Sama kayak kamu mau nanam pohon stroberi, tapi kamu tancap benihnya itu di padang pasir atau di tanah berbatu. What happen? Apa yang terjadi? Mati. Nah, kayak kita mau tumbuh subur, ya harus tertancap di dalam Kristus. Tapi kalau sudah tertancap dalam Kristus, harus dirawat. Rawat itu bagian siapa? Kita. Yang memberi pertumbuhan adalah Kristus, kasih tadi. Ya, nanti kalian bisa baca dalam 1 Korintus 3 ya, bahwa 1 Korintus 3 itu menceritakan kita Apolos menanam ya, Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, itu artinya sinergi. Kita harus merawat ya. Tapi yang memberi pertumbuhan itu Allah. Apa itu? Yaitu kasih Allah. Nah, kita kembali ke sini. Ini ayat ini ya, Efesus 3:17, sudah paham? Oke, sekali lagi, berakar di dalam Kristus berarti Kristus diam di dalam hatimu. Berarti di situ kamu punya dasar atau fondasi seperti akar tanaman tadi. Lalu yang menjadi makanannya apa? Kasih Kristus, kasih Allah. Ya. Nah, bagaimana nih pertanyaannya? Kristus itu kok bisa masuk di dalam hati kita? Caranya gimana? Melalui iman, sehingga Kristus masuk ke dalam hati. Jadi Kristus sudah menyediakan diri nih, tapi harus kita terima lewat iman. Gitu. Ya. Nah, sehingga kamu terima Kristus masuk ke dalam hatimu, lalu kamu berakar di dalam Kristus, punya fondasi, lalu disitulah kamu terima kasih, jadi makanan. Nah, lalu kalau itu jadi makananmu, kasih itu, maka kamu akan menjadi produk dari kasih. Sama kayak kamu tanam pepaya, produknya buah pepaya. Oke? Kamu ditanam Allah di dalam kasih, produknya apa? Kasih. Kamu buah kasihnya Allah. Allah itu melahirkan kita, melahirkan baru kita dari kasih. Maka buahnya harus buah kasih. Nah, maka nanti kamu baca buku ini, ya, kasih itu merawat kita. Nah, ini harus taat. Kasih itu berarti taat. Ya, di sini. Ya, ada kasih. Kamu harus kerjakan ini, ada kasih ini yang kamu harus kerjakan. Ini udah baca belum? Bagaimana kita melawan dosa, menyatukan daging dan berbuat kasih. Nah, ini latihan yang kita mesti kerjakan. Itu artinya kita merawat karena kita buahnya buah kasih. Ya, sama seperti kamu tanam pepaya nih. Hasilnya buah pepaya, nggak mungkin buah durian kan? Kan? Buah pepaya. Untuk apa buah pepaya itu? Untuk memberkati orang kan? Ya, untuk memberkati yang susah BAB misalnya. Makan tuh pepaya cepat ya. Misalnya ya. Atau pepaya itu menambah vitamin buat tubuh kita. Benar nggak? Jadi buah itu memberi kehidupan buat orang lain. Ya kan? Nah, misalnya atau buah pisang atau buah apalah. Itu memberi apa? Gizi. Oke, memberi vitamin, mineral buat tubuh kita. Nah, sama seperti kamu kalau kamu lahir dari kasih, buahnya adalah buah kasih. Nah, buah kasih itu memberkati orang lain. Memberkati orang lain. Memberkati dirimu, memberkati orang lain. Makanya Tuhan perintahkan mengasihi sesama. Ya kan? Itu artinya mengasihi Tuhan. Itu artinya kamu mengasihi dirimu dengan cara kamu mengasihi sesama karena kamu produknya kasih. Gitu. Kamu lahir dari kasih, buahnya buah kasih. Maka di sini dikatakan gimana kita bisa menghasilkan kasih? Kita harus ada di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus. Bagaimana bisa berakar di dalam Kristus? Melalui iman. Oke, paham di sini? Ya. Jadi melalui iman Kristus masuk ke dalam hati dan bersama Kristus baru datanglah kasih. Kenapa? Karena yang kita makan itu kasih. Kita lahir dari kasih. Produknya atau buahnya adalah kasih. Ya, manusia berakar dan
didasarkan pada kasih tadi, lahir dari kasih tadi. Yang dimakan pun kasih. Maka harusnya yang keluar apa? Kasih, bukan kebenci. Tapi Pak, saya kok jadi orang suka menci orang gitu ya. Nah, itulah di situ butuh pertobatan. Ya, saya tuh benci lihat orang. Saya tuh kalau lihat orang itu kepingin kerjain. Ya, saya lihat orang misalnya ada orang yang apa ya? Lihat orang senang berhasil tuh kita iri. Nah, ya kan? Lihat teman misalnya, kita iri, kita mau menjatuhkan dia. Nah, itu jangan nyerah. Itu bagian dari proses penyembuhan kita. Itu kayak tadi saya katakan, kita masuk ke dalam tanah yang kotor, tapi tanah yang kotor itu menumbuhkan. Nah, jadi kalau kita ada yang kotor-kotor di dalam diri kita, itu bukan mematikan, tapi harus menumbuhkan. Tapi harus ada pertobatan, ya. Intinya bagaimana kita yang membenci itu jadi kasih. Pokoknya intinya itu semua harus dibawa, iri hati itu jadi kasih, membenci itu jadi kasih. Kalau kita suka membohong, gosip dan sebagainya itu harus diubah jadi kasih. Pokoknya semua harus diubah jadi kasih. Gitu. Ya, memang nggak ada orang jadi kita misalnya jadi orang Kristen itu langsung sempurna, langsung pasti bisa mengasihi, enggak, sulit. Ya, apalagi dengan orang-orang yang kita nggak suka. Ya, padahal mungkin dia nggak ngapa-ngapain sama kita, tapi kita lihat aja udah nggak suka sama dia. Wah, ini sok inilah, ya kan? Nah, ya kan biasanya kan gitu. Ini banyak gaya lah dan segala macam. Ya, bang mampus aja misalnya kayak gitu. Ya kan? Karena dalam hati kan, kita sudah punya perasaan apa? Tidak suka, ya. Itu sama artinya kayak kita nggak peduli sama dia atau dia. Tapi ini realita yang kita hadapi kan. Tapi apakah itu membuat kita itu tidak mengalami kasih Allah? Tidak bertumbuh? Enggak, justru itulah yang harus dikikis. Paham nggak? Ya, gitu. Sama misalnya siapa ini belajar karate ya kamu? Si siapa ini? Itri. Oke, kamu nggak bisa kuda-kuda ini. Ancang kuda-kuda misalnya gitu ya. Nah, ya udah. Berarti saya nggak bisa kuda-kuda. Saya udah nggak bisa karate nih. Atau justru nggak bisa kuda-kuda membuat saya bisa jadi karate. Yang mana yang betul? Hah? Ya kan? Gitu. Justru dengan nggak bisa kita berlatih. Nah, maka di sini latihan ini. Latihan. Ya kan? Maka jadi bisa. Bukan hanya kuda-kuda aja. Nanti latihan banting, latihan mengunci lawan, begitu nggak? Enggak? Nah, latihan pukul, latihan mengelak dari serangan, latihan defense, ya kan? Gitu. Itu semua ada tekniknya. Latihan apa itu namanya? Pencak silat, karate, atau kungfu, semua ada teknik, ada latihannya. Tidak mungkin begitu satu hari jadi murid, besok sudah jadi master gitu ya kan, sabuk hitam misalnya, dan langsung dapat sabuk hitam gitu. Bertahun-tahun latihan, ya kan? Satu bangun ada pasti bencol-bencol dulu tuh mukanya, ya kan? Atau mungkin ada yang patah, ada yang terkilir, ya kan? Gitu. Namanya latihan. Sama dalam hal spiritual itu kita juga latihan, terluka-luka gitu. Ya, jadi kita udah ngampuni orang itu. Aduh, dia lukain kita lagi. Masa kita ampuni lagi. Ya kan? Nanti dia lukain kita lagi. Kita ampuni lagi. Luka-luka. Tapi itu namanya latihan yang intinya kita apa? Membagikan kasih. Oke? Nah, kita baca ini lagi ya. Manusia berakar dan didasarkan pada kasih. Pertama ada iman. Itulah yang tadi saya sebut. Iman itu berarti menangkap, membuka hati, percaya kepada Kristus. Supaya dia masuk, buka hati, supaya dia masuk ke dalam hatimu. Ya kan? Nah, lalu iman, Kristus masuk ke dalam hati. Nah, lalu Kristus masuk ke dalam hati, datanglah kasih. Ya.
Kristus yang hadir, hadir kasih. Lalu dengan kasih, maka hadir semua kebaikan yang tak terlukiskan. Jadi kalau kamu sudah punya kasih Kristus di dalam hatimu, maka kamu akan sulit nggak mengampuni orang. Mungkin awalnya sulit, tapi lama-lama jadi bisa. Kalau ada kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, termasuk musuh-musuhnya. Maka dia berdoa, ampunilah mereka. Kan gitu ya. Dia tidak pernah membenci siapapun. Oke? Kita butuh, kita perlu kasih Kristus itu. Sehingga hadir semua kebaikan. Ada beberapa kata Rasul Paulus di sini ya. Rasul Paulus menggambarkan seluruh tangga kesempurnaan. Pertama adalah iman, kemudian kasih. Iman dan kasih dipersatukan dalam satu kehidupan yang hidup dan tak terbagi oleh kehadiran Kristus Tuhan Yesus Kristus, ya, yang hidup di dalam hati. Jadi ada iman, ada kasih yang dipersatukan oleh Kristus. Oke, dia harus hadir di dalam hatimu, baru ada kasih. Tapi bagaimana dia bisa hadir dalam hatimu? Lewat iman. Ya, maka ada namanya di sini. Nanti kamu belajar ada iman dan anugerah. Nah, nanti kamu belajar di sini dalam sinergi ada anugerah plus iman. Oke? Ya. Nah, kita baca lagi. Dengan menguatkan iman, kita menghapus jarak antara diri kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini artinya apa? Iman bukan hanya sekali aja nih saya beriman kepada Kristus, habis itu saya nggak butuh iman lagi. Enggak. Iman itu ya dibawa sampai mati. Karena apa? Karena kita selalu membutuhkan kehadiran Kristus dan kasih Kristus. Pintunya iman. Kalau pintu kamu tutup, udah nggak bisa masuk. Berarti pintu iman itu harus selalu terbuka. Iman itu harus selalu kita pakai. Nah, itu menghapus jarak antara diri kita dan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kamu tutup pintu itu, udah pasang jarak, tembok. Benar nggak? Kayak ada pemisah. Ya kan? Sama seperti misalnya contoh pintu ini saya tutup. Berarti saya sudah memasang jarak dengan dia. Saya nggak bisa lihat dia lagi. Jadi, nah, maka dengan iman itu ini menghapus jarak antara diri kita dengan Tuhan. Ya. Semakin kuat iman seseorang, semakin dekat dengan Kristus. Pada akhirnya hati seseorang dipenuhi dengan Kristus dan tidak dapat dipisahkan dari Kristus. Sama seperti paru-paru, kita tidak dapat dipisahkan dari udara lagi, dari oksigen. Oke, nah paru-paru butuh udara nggak? Kalau nggak ada udara, percuma, ya kan? Paru-paru dan udara bisa terpisah nggak? Tidak terpisah. Setiap saat nggak? Setiap saat butuh udara nggak? Atau kamu bisa bilang, udara stop dulu deh, jangan masuk ke paru-paru aku dulu. Aku nggak butuh kamu dulu. 1 jam aja lah. Ya, udah kamu 1 jam jangan napas, jangan 1 jam, 5 menit aja lah. Tutup hidungmu, tutup mulutmu, tutup semua lubang. Mati nggak? Mati. Karena kita nggak bisa hidup tanpa udara. Sama, kita nggak bisa hidup tanpa Kristus. Jadi udaranya itu seperti Kristus. Ya, gitu. Udaranya itu seperti Kristus. Kita nggak bisa hidup tanpa dia. Maka paru-paru dengan udara itu nggak bisa terpisah, sama seperti kita dengan Kristus. Supaya kita dapat udara itu terus, maka kita harus bernafas. Bernafas itulah seperti iman tadi. Bagaimana udara itu bisa masuk ke paru-parumu? Dengan cara apa? Nafas. Oke? Nafas. Keluarkan lagi. Masuk, keluar lagi. Keluar lagi. Itulah iman. Kita beriman kepada Kristus berarti kita masukkan Kristus. Lalu kita keluarkan Kristus itu kepada dunia. Nah, gitu. Ya, kamu menghirup udara itu, menghirup oksigen, mengeluarkan apa? Masih ingat pelajaran
biologi dulu. Menghirup oksigen O2, mengeluarkan CO2. Tapi butuh udara, ya kan? Nah, kita butuh iman supaya apa? Kita dengan Kristus itu tidak terpisah. Oke, sampai akhirnya hati seseorang dipenuhi dengan Kristus dan tidak dapat dipisahkan. Ya. Kemudian seseorang dapat dengan air mata sukacita berkomunikasi dengan Kristus melalui doa dari hati. Nah, ya kan? Setelah Kristus kita masukkan ke dalam hati kita, kita berdialog dengan Dia. Sama kayak udara masuk ke dalam paru-parumu, udara itu bekerja, oksigen itu bekerja, memberi apa? Tenaga buat jantung bekerja. Kalau kamu nggak ada oksigen masuk, jantungmu akan berhenti karena nggak ada suplai oksigen. Sama, kalau nggak ada suplai Kristus nggak bekerja, kita mati. Nah, kita harus berkomunikasi dengan Kristus melalui doa dari dalam hati. Pak, sama-sama katakan, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa. Nah, itu terus diucapkan. Itu menandakan kayak kita sedang bernafas. Karena tadi kita butuh Kristus setiap saat. Sama kayak kita butuh udara tadi. Ya kan? Nah, berarti kan kita harus senantiasa bernafas nih. Benar nggak? Hidungmu harus selalu bernafas. Kamu nggak bisa melintas, hei hidung, stop bernafas. Nah, nanti paru-parumu akan rusak, jantungmu akan berhenti. Begitu, sama. Seperti roh kita harus terus bernafas. Roh kita harus terus bernafas. Nah, gimana caranya roh ini terus bernafas? Tadi, panjatkan doa dari hati ini. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa. Coba itu terus diucapkan. Itu namanya Jesus Prayer. Ini doa biara yang diajarkan oleh Bapak-Bapak gereja dari ribuan tahun. Ini kayak doa pernapasan. Doa kayak kita butuh nafas tadi. Oke? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa. Lagi. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Lagi. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa. Nah, itu terus diucapkan sampai bisa ribuan kali. Kalau kita baca the Journey of the Pilgrim, perjalanan seorang musafir, itu suatu saat dengan khotbah di gereja itu tentang doa tanpa henti, ya, yang dia dengar dari seorang romo di gereja itu, khotbah tentang doa tanpa henti yang diambil dalam 1 Tesalonika. Lalu dia tanya, apa sih artinya doa tanpa henti? Masa bisa sih doa itu berhenti tanpa henti? Ya kan? Masa bisa sih doa itu kayak bernafas? Waktu kamu tidur bernafas nggak? Bernafas. Waktu kamu kerja, bernafas. Kamu duduk, bernafas. Kamu makan, semua bernafas. Bernafas itu nggak pernah berhenti selama 24 jam. Kamu pernah hitung nggak nafasmu tuh berapa kali itu kira-kira dalam sehari? Mungkin ribuan kali ya kan? Kamu hirup, keluarkan gitu kan? Bisa ribuan kali gitu. Nah, itu untuk tubuh kita. Bagaimana dengan roh kita? Bernafas nggak dia? Bernafas karena dia hidup. Nafasnya dari mana tadi? Menghirupnya dari mana? Kristus. Itulah sebabnya kita harus latihan nih. Gimana rohmu itu terus mengingat nama Kristus. Latihan lagi. Caranya gimana? Panjatkan doa ini. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Atau pakai bahasa Inggris, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Ya, kan udah belajar bahasa Inggris ya. Coba, 1, 2, 3. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. 1, 2, 3. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Once again, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Lagi, terus diulang. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Artinya sama. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang
Lewat mulut dulu, sama kayak kamu bernafas tadi. Sampai nanti kamu tidur, kamu bernafas nggak? Tapi itu kamu sadar nggak? Udah nggak sadar, namanya kamu udah tidur. Tapi masih bernafas nggak itu? Iya, jadi bernafas itu nggak tergantung kamu sadar atau enggak. Ya kan? Yang namanya kamu masih hidup, pasti bernafas. Kali kamu sudah jadi zombie atau jadi mayat. Ya kan? Udah nggak bernafas. Udah jadi mayat nggak bernafas lagi. Oke? Nah, bagaimana dengan latihan roh ini? Latihan rohani ini, spiritual formation ini. Jesus prayer. Nah, kalian udah baca nggak? Di sini ada Jesus prayer nggak dibahas? Ada kan? Lord Jesus Christ, have mercy on me. Ini ya, tentang doa ini. Oke, ada tentang doa, tentang kuasa nama Yesus, tentang doa, tentang puasa, tentang sedekah ya, tentang ini Jesus prayer ini. Ini ada baca tadi? Nah, itu bagian tadi kita merawat tadi. Oke? Nah, itu harus jadi latihan dasar. Sampai nanti kamu tanpa kamu sadari, kamu sedang berdoa. Sama seperti kayak kamu sedang tidur, tapi kamu sedang bernafas sebetulnya. Paham nggak maksud saya? Kamu tidur kan nggak sadar. Bernafas kan? Coba temanmu tutupin pakai bantal. Nah, ya kan? Tutupin pakai bantal berapa menit aja. Kamu pasti udah. Ya, nanti coba dipraktekin ya. Oke, ya. Jadi waktu tidur kita tuh sebetulnya tanpa sadar kita bernafas. Maka nanti kalau kita latihan Jesus prayer ini terus menerus, misalnya selama siang itu kamu bernafasnya berapa kali ya? Katakanlah 10.000 kali. Berarti kamu harus ucapkan Jesus prayer itu 10.000 kali. Oh, Jesus prayer. Sengaja, sadar kita. Nah, nanti malam kamu tidur tanpa kamu sadari, kamu bernafas. Sama dengan doa juga begitu. Nanti tanpa kita sadari, roh kita sendiri yang bernafas, berdoa. Jadi sama kayak kita tidur kan, tanpa kita sadar kita bernafas kan. Sama seperti kalau kita latihan doa seperti nafas tadi, maka nanti tanpa kita sadari kita terus berdoa. Nah, itulah doa tanpa henti itu yang dicari oleh tadi dalam satu cerita spiritual pilgrim itu, perjalanan seorang musafir itu tarik dia. Apa sih artinya doa tanpa henti itu? Nah, dia ketemu doa puja Yesus ini. Atau doa memanjatkan Lord Jesus Christ ini. Oke? Jesus prayer ini. Nah, Jesus prayer ini adalah doa seperti doa tanpa henti itu. Atau unceasingly praying. Ya. Oke, doa tanpa henti. Bukan doa terus-menerus, tapi non-stop. Pernah lihat iklan apa tuh? Buka 24 jam non-stop. Kan gitu ya. Nah, itu ada restoran mana gitu kan, buka 24 jam non-stop. Kita juga begitu. Doa non-stop. Doa non-stop itu doa apa? Bukan doa di gereja yang setiap minggu sekali. Apalagi pandemi itu udah nggak ada doa ya kan. Doa non-stop itu apa? Jesus prayer. Ini dia. Di halaman berapa ini? 368, 373, 375. Sampai nanti doa itu dari pikiran, berarti dari mulut, dari pikiran turun ke dalam hati. Nah, itu nanti sudah doa tanpa kita sadari kita berdoa. Ya? Nah, ini harus jadi latihan ini. Kalau enggak, ya enggak jalan. Kita enggak merawat. Ya. Oke, coba sekali lagi. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 1, 2, 3. Nah, itu terus yang diulang, terus diulangi. Latihan, coba bisa nggak sehari itu 1.000 kali, 2.000 kali. Nah, spiritual pilgrim itu dia pertama disuruh latihan 2.000 kali, selesai. Dia hitung tuh 2.000 kali, 3.000 kali, selesai. 5.000 kali, selesai. 10.000 kali, selesai. Sampai nanti dia nggak sadar, ini roh saya yang sudah berdoa, bukan mulut lagi. Nah, kalau roh yang sudah berdoa itu doa yang artinya dari pikiran turun ke dalam hati. Ini doa yang sebenarnya. Jadi doa itu bukan cuma
kata-kata manis kepada Tuhan. Tapi doa itu memang doa tanpa henti tadi, ya. Oke. Nah, maka lama-lama hati ini tanpa terasa dipenuhi dengan cahaya dan kasih yang membara. Kenapa? Karena kalau kita memanjatkan nama Tuhan, nama Yesus itu punya kuasa nggak? Punya kuasa. Ini kuasa yang sudah mengalahkan segala kejahatan, iblis, dosa, bahkan kematian. Ya. Nah, kita harus panggil nama itu. Masukkan ke dalam hati atau dalam pikiran dulu, baru ke dalam hati. Ya. Nah, ini kita perlu ajari ya, apa itu hati, apa itu pikiran, apa itu nus. Nah, saya kira kalau kalian baca buku ini sudah ada semua ya, benar nggak? Tentang nus ada. Nah, ini adalah doa nus tadi, yang dimulai dari doa ini ya, menaklukkan nus di bawah Kristus. Caranya gimana? Kita punya pikiran dan perbuatan Kristus, Jesus prayer. Salah satu caranya. Ya, nah ini harus latihan. Harus latihan Jesus prayer. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us. Atau Tuhan Yesus Kristus, Allah kasih mengaku orang berdosa. Lafalkan aja tanpa misalnya harus mengeluarkan suara di dalam hati, dalam pikiran. Ingat, ya. Makanya kalian di sini tuh jangan cuma apa ya, ribut aja kerjanya, berisik gitu loh. Misalnya lagi masak tuh di dapur, belakang tuh masak nasi. Jesus prayer. Jangan cuma ngomongin bahasa apa kalian di situ, saya nggak ngerti. Ya. Oke. Nah, maka nanti lama-lama hati itu terasa dipenuhi dengan cahaya dan kasih yang membara. Nah, dengan cara ini, dengan Jesus prayer ini, kasih dipersatukan dengan iman dan harapan. Dan ketika mereka bersatu, batas-batas di antara mereka hilang. Sehingga manusia tidak bisa berpikir untuk menentukan sejauh mana iman pergi dan di mana harapan dan kasih dimulai. Karena sudah menyatu gitu loh. Ya. Ketika Kristus yang hidup berdiam di dalam diri kita, maka ia tidak lagi merasakan iman, harapan, kasih dalam dirinya. Ia juga tidak menyebutkannya lagi. Sebaliknya, ia hanya melihat Kristus dan hanya menyebut dia. Ini yang kita rindukan. Jadi bagaimana nih Pak? Saya menjalani purification. Satu-satunya yang bisa menolong kita, Kristus. Kamu harus terus berdoa di dalam dia. Ya, sampai nanti nggak ada lagi sekat-sekat ini iman, ini kasih, ini harapan. Semuanya udah melebur jadi satu, yang kita lihat itu cuma satu pribadi, Kristus. Oke? Ya, maka di sini dikatakan, ketika Kristus yang hidup berdiam di dalam diri seseorang, maka ia tidak lagi merasakan iman, harapan, atau kasih dalam dirinya sendiri, ia juga tidak menyebutkannya lagi. Sebaliknya, ia hanya melihat Kristus dan hanya menyebut dia. Ini seperti seorang penanam buah di musim gugur yang memperhatikan buah yang matang di pohon. Dia tidak lagi berbicara tentang bunga atau tentang daun, tentang batang, tapi tentang buah yang matang. Sama kayak kamu nanam nih. Wah, buahnya banyak. Yang kamu bicarakan apa? Buahnya. Kamu udah nggak bicarakan, aduh benihnya lah, batangnya lagi lah, daunnya ada berapa. Kamu nggak bicarakan lagi ya. Yang kamu fokus apa sekarang? Waduh, ini buahnya banyak banget nih. Senang, sukacita nggak? Nah, oke ya kan? Kamu udah mulai mikir ini buahnya mau diapain nih? Senang kita lihat buah yang matang. Sama seperti waktu kita tuh terus menyebut nama Yesus, maka yang kita ingat tuh apa? Yesusnya. Buahnya apa buahnya? Kasih gitu. Ya. Oke, jadi ini kita perhatikan. Ya, Tuhan Yesus Kristus puncak tertinggi dari semua usaha kita dan tujuan dari semua perjalanan hidup kita, mendekatlah kepada kami dan selamatkanlah kami. Nah, ini harus menjadi doa kita terus-menerus. Oke? Karena dengan Jesus prayer, kita berarti menjaga nus kita, menaklukkan nus di bawah Kristus ini. Kenapa? Karena seringkali waktu kita mau berdoa kan, atau kita mau berbuat baik, berbuat kasih itu selalu ada pikiran jahat. Betul nggak? Ada banyak godaan atau banyak hambatan untuk kita melakukan kasih atau perbuatan baik. Ya kan? Kita mau ngampuni orang, enggak lah. Nanti orang itu, nah itu banyak timbul pikiran-pikiran jahat akhirnya.
Akhirnya kita nggak jadi. Kita tunda, ya kan? Itu apa? Itu pekerjaan-pekerjaan dari godaan-godaan dari si iblis. Nah, nanti kalian baca di sini ada tentang apa? Dosa. Bagaimana dosa itu terus juga bekerja di satu sisi ada Kristus, ada kasih Allah, tapi sisi lain ingat kita masih sedang bertumbuh. Sehingga ada proses yang namanya proses mengalahkan atau menyalibkan dosa. Ya, ini udah baca belum? Latihan badani ini. Hah? Minor? Sudah. Tolong jangan cuma memenuhi tugas. Tapi jadikan ini benar-benar dipahami, dimengerti, dibaca lagi. Saya aja baca aja berulang-ulang. Karena apa yang saya tulis saya juga nggak ingat kadang-kadang. Untung ditulis maka bisa baca lagi. Ya, nah ini buku udah buat kalian ini. Nah, mesti dibaca lagi. Proses lahirnya dosa itu juga harus ada. Sampai nanti kita bisa mengalahkan dosa itu apa yang disebut dengan apatheia. Apa namanya? Apatheia. Kita bisa tersapi. Tersapi itu tahu nggak? Terpisah dari hawa nafsu. Sama kayak bayi tersapi dari susu ibunya. Nah, itu artinya kita terpisah dari ASI. Ya. Kita harus terpisah dari namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini lahir dari mana? Lahir dari pikiran jahat. Gitu. Pikiran jahat itu yang disebut tadi yang disebut dengan logisme ini. Ya kan? Pikiran jahat lahir dari mana? Hah? Pikiran jahat lahir dari mana? Lahir dari nus yang kalah terhadap godaan. Jadi nus itu sentral otak kita. Otak dari rohani itu namanya apa? Nus. Otak dari tubuhmu, ini kan otaknya kan, bukan di lutut kan, atau di perutmu kan, otak di sini kan. Maka ini pengendalinya di sini kan, benar nggak? Pengendali semua indera kita ya, pengendali semua organ tubuh kita kan di otak. Tapi otak ini dikendalikan oleh siapa? Oleh jiwa atau roh. Jiwa atau roh ini dikendalikan oleh siapa? Nus. Jadi sentralnya itu nus, sama kayak komputer, prosesornya. Nah, prosesornya itu terletak di motherboard-nya. Ada namanya prosesor Intel lah, macam-macam ya, AMD gitu. Itu proses itu otaknya yang bekerja semua IC dari komputer itu atau motherboard itu. Nah, sama seperti kita. Ya, motherboard-nya semua hardware-nya itu di otak. Lalu organ tubuh. Tapi otak ini diperintah oleh otak memerintah anggota tubuh kita. Otak memerintah mulut, mata, telinga, tangan, kaki, ya kan? Semua dikendalikan di pusat nih otak. Tapi otak ini dikendalikan oleh apa? Jiwa. Karena kalau nggak ada jiwa, otak ini mati. Sama seperti kalau jiwa nggak ada dalam tubuhmu, tubuhmu mati. Gitu. Maka jiwa pengendalinya. Nah, otak dari jiwa itu apa? Nus. Nah, ini udah baca ngerti ya. Makanya saya suruh kalian baca supaya waktu saya jelasin ini kalian udah nggak kayak orang bego gitu. Udah ngerti ya. Nah, nus, otak dari jiwa itu namanya apa? Nus. Berarti kalau otaknya rusak, apa yang terjadi? Semuanya rusak. Sama kayak otakmu miring ya. Atau ada bergeser dikit, orang bilang gini. Nah, maka orang bilang apa, kamu jawabnya apa kan gitu. Ya kan? Kamu bisa telanjang lah, jalan-jalan gitu ya kan. Pernah ketemu orang gila? Nah, sering ya. Asal jangan jadi gila. Nah, itu kenapa? Otaknya nggak beres. Kenapa otaknya beres? Jiwanya terganggu. Depresi lah, stres ya kan. Nah, maka kalian di sini jangan sampai jadi gila ya. Jaga nusnya, jaga jiwanya. Gitu. Nah, di sini berarti apa yang paling sentral dari semuanya? Nus. Nah, nus itu menjadi mata dari hati, otak dari jiwa, kekuatan dari jiwa, energi dari jiwa. Itu terletaknya namanya nus. Nus itu kayak prosesornya. Nah, berarti nusnya ini mesti dirawat, jangan sampai terganggu.
Jangan sampai digoda oleh setan. Oke? Dengan cara apa menjaga nus ini? Tadi saya bilang, pertobatan, air mata, Jesus prayer, ya. Oke, doa tadi. Nah, itu menjaga apa? Nus. Supaya nus ini begitu ada serangan-serangan masuk, dia bisa tangkap. Ya. Nah, ibaratnya ini ada kayak ilustrasi gini. Saya sering pakai ilustrasi di sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan itu pasti pemimpin paling tingginya siapa? Raja atau kaisar, ya kan? Tapi dia punya siapa? Dia punya perdana menteri, benar nggak? Dia punya menteri-menteri, ya kan? Kayak kamu main catur, ada raja dan ratu. Tapi kan ada punya benteng, ada kuda, ya kan segala macam ya. Ada perdana menterinya, ada bidak-bidak caturnya kan? Coba di sini bisa main catur. Kamu main catur kan? Nah, gitu. Nah, sama dalam satu kerajaan itu raja punya apa? Punya menteri, punya perdana menteri, ya kan? Lalu punya jenderal perang, benar nggak? Nah, lalu nanti baru punya rakyat, ya kan? Atau punya penduduknya. Itu sebuah kerajaan. Sama dalam diri kita ini kayak kerajaan. Rajanya siapa? Nus. Oke? Nah, kalau tiba-tiba suatu kerajaan itu diserang sama musuh, berarti kita kalau kerajaan itu diserang oleh iblis lewat godaan-godaannya. Benar kan? Nah, kayak sebuah kerajaan itu diserang musuh, kiri, kanan, muka, belakang gitu misalnya. Ya kan? Nah, lalu akhirnya kerajaan itu gimana supaya bisa bertahan? Supaya bisa bertahan dari serangan musuh itu. Hah? Ada benteng. Tapi kan kalau bertahan aja gimana? Masuk juga kan? Harus serang balik, benar nggak? Ya kan, bertahan dan serang. Jadi harus punya apa namanya? Taktik, strategi perang. Benar nggak? Pernah nonton film kerajaan perang-perang itu nggak sih kalian? Nah, kok kayak orang bingung? Ya, harus punya apa? Strategi. Apa yang komando paling depan untuk berperang? Panglima. Tapi panglima ini diperintahkan oleh siapa? Raja. Kalau raja nggak merintahkan, panglimanya nggak berani. Ya kan? Raja yang harus atur strategi. Nih, panglima harus pakai siasat ini. Nah, tapi panglima, perdana menterinya itu pasti memberi masukan nggak kepada raja? Iya, gitu. Baru nanti nusnya yang memutuskan, rajanya memutuskan. Nih, pakai plan A, B, C. Misalnya ada plan A, plan B, plan C. Misalnya, rencana A, B, C. Rajanya bingung nih, mau mutusin yang mana ini? Kan rajanya yang mutusin. Iya kan? Di perdana menterinya, komandan jenderal perangnya yang kasih masukan. Oke? Nah, sama seperti kayak nus kita. Nus itu kaisarnya, rajanya. Jenderal perangnya ini siapa? Jesus prayer. Oke? Jesus prayer. Kamu beribadah, baca kitab suci, itu kayak perdana menteri. Ya, yang memberikan masukan-masukan kepada nus supaya bisa menghadapi musuh. Jadi kalau kamu baca ini ya, misalnya kan ada latihan-latihan nih, ya, latihan-latihan berbuat baik dan sebagainya. Itu semuanya kayak apa tuh? Kayak perdana menteri atau jenderal perang yang memberi masukan kepada nus supaya nus itu bisa menghadapi serangan musuh. Ya, atau ini seperti hegemonikon. Nus itu seperti hegemonikon. Hegemonikon itu kayak apa? Setir. Ya, seperti seorang kapten kapal yang nyetir kapalnya, perahunya. Mau ke arah mana ini? Kan tergantung si kaptennya kan. Atau kamu supir sebuah mobil. Kamu mau bawa kemana mobil ini? Mobil ini hidupmu. Tapi supirnya siapa? Nus kamu. Mau disetir kemana gitu. Ya kan? Harus tahu jalannya. Nah, jalan atau petanya itulah kitab suci misalnya. Supaya kamu nggak tersesat. Ya, gitu. Kalau kamu nggak tahu peta kan kamu bisa kemana-mana tersesat. Nah, sekarang ada GPS nih, enak ya kan. Misalnya mau kemana aja,
Kita tinggal buka GPS, dituntun belok kiri, belok kanan, ya kan? Gitu. Nah, sama GPS kita apa? Kristus, Roh Kudus dalam kitab suci. Ya kan? Itu yang membimbing kita. Kamu mau bawa kemana mobil itu? Kamu mau bawa kemana hidupmu? Itu dia. Ya. Nah, itu sebabnya kita di sini butuh namanya apa? Tadi jenderal perang, para menteri, para perdana menteri, ya, perdana menterinya atau wakil rajanya untuk memberi masukan kepada raja itu, ini loh ada musuh menyerang, kita harus pakai plan apa nih? A, B atau C? Oh, plan A, jangan plan A. Gitu. Ya, oke. Jadi kalau kita menghadapi banyak godaan biasa, ya. Nah, makanya kita harus apa namanya memperkuat, menjaga nus kita. Bangkitkan jenderal perangnya itu, jangan suruh tidur. Ada musuh, dia harus berperang, tapi atur strateginya. Nah, itulah buku ini menjelaskan seperti itu. Jadi kita harus atur strateginya. Gimana kita bisa menang terhadap segala macam musuh. Ya. Nah, ini nanti yang kita mau dalami, bagaimana sih kita itu melawan dosa dan menghasilkan kasih tadi. Karena kita produknya kasih. Nanti kita akan dalami di semester depan. Nah, tapi itu semester ini udah mau akhir ya. Kamu harus berlatih yang paling dasar dulu. Apa itu? Jesus prayer. Ya, apa itu di sini? Misalnya, coba sekali-sekali berlatih tentang puasa. Berlatih doa, Jesus prayer, berlatih puasa, belajar sedekah. Belajar memberi. Belajar memberi. Jangan tunggu saya kaya. Atau tunggu saya punya banyak uang. Apa yang kamu bisa beri? Tidak harus selalu materi. Kita bisa bersedekah dalam berbagai hal yang kita punya. Yang kamu punya apa ini? Kamu bisa memberi. Either itu materi, uang, ataupun bukan. Ya. Lalu kita belajar berpuasa. Ini kan basic bisa. Ya kan? Latihan misalnya tidak makan 1 hari. Itu latihan apa? Latihan mengendalikan nafsu. Gitu. Ya. Nah, kalau kalian di sini kan luar biasa di sini. Kopi, Indomie, sampai kehabisan barang langka di sini. Ya, kenapa? Karena nggak tahan, perutnya itu keroncongan tuh nggak tahan. Nah, belum terbiasa. Latihan sekali lagi. Ya, latihan. Lalu doa. Doa 5 menit, matanya udah kayak kelalapan kemarin. Ya, latihan lagi. Gitu. Ya, coba latihan Jesus prayer sehari, misalnya pasang waktu 3 jam sekali. Misalnya jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, 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 jam 9, jam 12, jam 3, jam 6. Gitu. 3 jam. Jesus prayer. Nanti tiap 3 jam ingat tiap sejam. Atau tiap 3 jam, 2 jam, tiap 1 jam. Bahkan nanti bisa tiap menit. Gitu. Ya. Nah, saya juga kadang-kadang lupa gitu. Ingat lagi. Oke. Kalau kalian mungkin harus tiap 3 jam atau tiap 6 jam. Pagi, malam misalnya. Nah, nanti udah ingat 3 jam. Bisa tiap 2 jam, tiap 1 jam. Bahkan nanti dia setiap menit, tiap detik. Latihan. Itu yang paling penting. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Jadi semua ini perlu askesis. Askesis ini artinya latihan. Ya, perlu askesis. Lalu berjaga-jaga. Inilah doa puja Yesus itu. Ada prosiki, berdoa, dan berjaga-jaga. Ya, gitu. Nah, ini sudah dibahas dalam buku ini semua.
Ada yang bertanyakan? Ya. Rasa malas, iya betul. Jadi bagaimana kita menggunakan kita tetap Iya betul, ini pertanyaan bagus ya. Nah, Bapak Gereja mengajarkan kemalasan itu salah satu penyakit dari jiwa, disease, penyakit. Ya, tapi bagus kita udah tahu kita ini malas. Paling tidak kita udah tahu kita sakit apa. Sakit namanya kemalasan atau ketidakmautawan, ketidakpedulian. Kemalasan itu sama, ignorance atau laziness. Ya, nah ini gimana caranya? Caranya tadi saya pasang strategi. Malas itu kan salah satu musuh yang menyerang kita kan. Tadi untuk menghadapi musuh kita butuh apa? Strategi perang. Benar nggak? Gitu. Nggak boleh asal maju perang aja kan. Kalau kamu dijebak gimana? Mampus ya kan. Nah, harus pakai apa? Strategi. Jadi kita udah tahu nih, kita tuh penyakitnya malas, lupa, ya kan? Nah, gimana pasang strategi? Pasang alarm misalnya. Oke, itu strategi. Alarm misalnya 3 jam. Gitu. Atau saling ingatkan. Ya kan? Atau apa? Strategi apa yang kita bisa pakai? Ya, misalnya kita malasnya di jam-jam apa? Oh, kalau saya malasnya waktu saya itu lagi santai, lagi. Nah, berarti jangan biarkan kita terlalu santai. Ya, gitu. Pasanglah banyak strategi. Nah, kalau Bapak Gereja itu mereka pasti digoda seperti itu. Bahkan digoda kayak perempuan-perempuan, ya setan-setan yang bujuk perempuan itu cantik-cantik, goda untuk menggagalkan doa mereka gitu. Banyak godaan-godaan. Bahkan ada yang temptation itu godaannya tuh kayak merasa diabaikan Tuhan, ya kan, merasa terasing, kepingin balik lagi ke dunia yang lama. Gitu. Itu banyak godaan seperti itu. Ya, apa ya godaannya tadi? Kelelahan, aduh badan pegel, capek, udahlah kayak gitu. Nah itu godaan semua. Ya, kepingin adalah istirahat aja dan sebagainya. Nah hati-hati, ya. Kalau kita udah mulai berdoa, lalu tiba-tiba muncul godaan seperti itu berarti serangan si musuh. Itu serangan si musuh. Nah kita harus punya strategi menghadapi. Anggap ini kayak peperangan gitu. Kenapa? Karena memang ada musuh. Kalau nggak ada musuh ya damai ya kan. Nggak ada perang, damai-damai aja. Tapi realitanya hidup kita selalu ada musuh. Ya kan? Maksudnya bukan musuh dengan orang lain, tapi musuh dengan diri sendiri atau dengan godaan dari luar maupun dari dalam. Jadi kayak perang selalu karena selalu ada musuh. Musuhnya ya musuh utama itu roh-roh jahat dari si iblis. Makanya nggak pernah tenang, nggak pernah damai karena selalu ada musuh. Kalau nggak ada musuh damai gitu. Tapi realitanya tidak seperti itu. Nah, karena ada musuh, ada perang, maka kita harus punya apa? Strategi. Ya kan? Harus punya namanya spiritual formation. Gitu. Nah, strategi inilah yang dipakai, yang diajarkan di sini. Ya, strategi ini. Pasanglah strategi. Misalnya buat kelompok misalnya, kalau kalian mau buat. Ayo kita buat kelompok doa. Itu strategi. Saling ingatkan. Pasang alarm. Alarmnya nggak mesti HP. Alarmnya dari teman. Nah, gimana? Jadi ada teman doa. Gitu. Yang saling mengingatkan. Misalnya itu strategi. Ya, apalagi strategi kalian punya. Ya, itu silakan ya dibicarakan.
Oke? Ya, itu caranya. Ada godaan-godaan kemalasan, harus fight, harus dilawan. Nah, gitu. Ya. Oke, kita udah habis ya waktunya. Satu. Intinya buku ini akan kita dalami lagi. Nanti kita akan tambahkan pakai buku yang kedua yang namanya, nanti saya akan lebih banyak fokus kepada Healing the Soul. Saya lupa bawa bukunya warna merah. Saya kepingin kalian tuh sebetulnya fotokopi. Ya. Nanti semester depan saya akan masuk full. Kita akan bahas khusus tentang otak dari jiwa tadi, yaitu nus itu. Nus, hati, dan pikiran. Karena di situ otaknya, di situ beres, kita beres. Sama kayak tadi, otaknya nggak beres jadi gila. Nih itu. Ya. Hatimu beres, nusmu beres, pikiranmu beres, hidupmu beres di dalam Tuhan. Nah, maka nanti kita akan bahas terapi jiwa atau terapi nus. Ya, terapi jiwa atau terapi nus. Nanti kita akan pakai buku yang bahasa Inggris. Di online ada, cuma nggak semua chapter ada, tapi yang ada ini buku merah ya. Cuma kalau di fotokopi pun ini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya kasih bahannya yang di website aja, kalian bisa akses, bisa baca sebagian, walaupun nggak semua ada di situ, nanti tambahan dari saya. Ya, tapi nanti semester depan kita akan khusus bahas nus. Tapi sebelum kita bahas ke situ, saya mau kalian itu latihan Jesus Prayer. Itu tugasnya. Tugas ya saya nggak nilai, ya, tapi ini tanggung jawab masing-masing. Karena kalian udah ambil kelas ini, selesai keluar dari kelas ini bukan berarti apa yang diajarkan itu bye-bye gitu loh. Nah, ini yang seringkali nggak boleh terjadi ya. Tapi membekas apa yang kamu bisa praktekkan. Nah, itulah gunanya ada kelas ini. Ya. Nah, prakteknya adalah Jesus Prayer. Ada lagunya nggak itu ya? Pernah dapat nggak dari kakak tingkat? Hah? Ada kok YouTube-nya itu. Nanti kalian bisa download, itu strategi juga menolong kita untuk doa. Ya, saya kadang kayak seperti anak saya atau saya sendiri di rumah, saya sekarang saya pakai ada tali doa, itu strategi supaya bisa fokus, konsen, ya, atau dengerin YouTube-nya, putar lagunya. Daripada kalian putar lagu BTS, ya kan? Nah, mendingan lagu Jesus Prayer, gitu, ya. Ya, ini ya. Nanti cari di YouTube banyak. 10 Jesus Prayer. Saya kira kakak tingkat nggak mutarin mereka. Hah? Waduh, nggak bertobat ya mereka ya. Kalian lah ya. Jesus Prayer. Ya. Ini bisa Mystical Jesus Prayer, atau ini aja yang biasa saya pakai. Nah, ada iklannya ini. Have mercy on me. Oh, Jesus Christ. Ini ikon Tuhan Yesus ya. Nah, itu ini salah satu strategi kita untuk terus ingat doanya. Jesus Christ. Coba sebutkan ayo. Jesus Christ. Have mercy on me.
Ini aja kok yang disebutkan. Have mercy on me. Jesus, have mercy on me. Jesus Christ, have mercy on me. Oke, ini ya. Nanti kalian bisa download videonya, ini bisa di-download kok ya. Oke, nanti bisa belajar, pasang di HP kalian, bawa HP kan, didengerin. Misalnya pas kalian lagi keterampilan nih, atau pas lagi kerja, ya, atau pas lagi mau santai, dengerin, panjatkan. Karena kayak tadi yang tadi diceritakan di sini, ketika Kristus sudah hidup berdiam di dalam diri kita, maka ia tidak lagi merasakan iman, harapan, kasih, tapi ia hanya melihat Kristus dan hanya menyebut. Ya, itu. Ini yang kita mau. Ya. Nah, pakai waktu yang ada. Belajar supaya itu. Nah, maka ini akan menenangkan kita, menguatkan kita. Tadi kita dapat kekuatan dalam nama Tuhan Yesus ini. Seperti yang di dalam buku ini. Nanti kalian baca lagi. Kenapa Pak harus menyebut ulang nama Yesus berulang-ulang itu? Karena ada kuasa nama Yesus. Nah, ini saya jelaskan di halaman 373. Oke, lewat Jesus Prayer. Sulit, sering lupa, malas, dengarkan lagu ini. Nah, itu membangkitkan kita lagi. Oke? Ya, apalagi sekarang bisa pakai handphone kan, kita bisa sambil dengerin. Oke, thank you semuanya ya untuk pelajarannya. Nanti kita akan ketemu semester depan, akan lebih intensif, tidak lagi dengan banyak dosen-dosen lain, tapi nanti secara khusus kita akan belajar ini. Ya. Oke, mari kita berdoa, Bu Suwarni. Ya, kita berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal lewat Tuhan Yesus Kristus, dan melalui pertolongan Roh Kudus, kami boleh mengenal Kristus dan Allah yang penuh kasih. Kiranya kelas ini, kelas yang memberkati kami dengan berbagai macam pengetahuan yang bukan hanya menolong kami, mengerti, memahami akan kasih-Mu ya Tuhan, tapi juga menumbuhkan, memberikan kami satu spirit, satu semangat untuk terus menjalani kehidupan ini di dalam kasih, di dalam Engkau, dan kami juga bisa menunjukkan kasih itu kepada sesama kami. Tolonglah kami yang baru belajar, yang masih banyak yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Paling tidak kami bisa mulai dengan terus menyebut, berdoa di dalam nama Engkau ya Tuhan, melalui Jesus Prayer sehari-hari. Dan juga latihan-latihan lain kiranya ini bisa kami kerjakan. Terutama bagaimana kami boleh terus mengingat akan doa Buddha Yesus ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, di dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Tolong Bu Suwarni dan para student di tempat ini, dan juga Yaman yang sedang sakit, Tuhan juga memberi kesehatan, kesembuhan yang prima buat dia, sehingga hatinya yang haus untuk belajar firman-Mu boleh Engkau nyatakan ya Tuhan. Dan juga kami yang ada di tempat ini, para students, dan Bu Suwarni, Engkau berkati kami semua, kiranya hanya melalui Kristus dan latihan berdiam hidup di dalam Kristuslah, maka kami hidup itu menjadi sempurna, berharga, mulia, dan kami bisa menjadi serupa dengan Engkau, bersama dengan Engkau, di dalam kehidupan yang kekal nanti. Untuk itulah memang Tuhan telah menciptakan kami menjadi tujuan dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus.
Kau berkati waktu kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya. Thank you semuanya. Ya.